Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam Rehat Selasa 17 Desember 2024. Kita bersyukur memasuki hari yang baru, dan kita juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kasih-Mu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami semuanya, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa kepada kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini telah terambil dari Mika 4 ayat 8 sampai 13. Mika 4 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, "Adapun engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Mengapa sekarang engkau berteriak dengan keras? Tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau dicengkeram rasa sakit seperti perempuan yang sedang melahirkan? Menggeliatlah dan mengeranglah, hai putri Sion, seperti perempuan yang sedang melahirkan. Sebab sekarang engkau harus keluar dari kota dan tinggal di padang. Engkau harus berjalan sampai ke Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Kata mereka, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita liar memandangi Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menghancur leburkan banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, adapun bacaan kita pada hari ini direnungkan dalam satu judul perenungan, yaitu memahami rancangan Tuhan. Memahami rancangan Tuhan. Di dalam bahasa Toraja, umpelalan tangakna puang. Umpelalan tangakna puang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, waktu itu bangsa lain menertawakan kondisi Israel yang memalukan. Mereka sedang patah semangat, kebingungan,
dan keadaannya yang terpaksa keluar dari kota kebanggaannya. Bangsa lain melihat keadaan itu sebagai kekalahan yang memalukan. Mereka meratap tanpa melihat hikmah di balik peristiwa, kejadian, dan keadaan buruk itu. Mereka bergumul dan merasakan konflik batin, mempertanyakan keberadaan dirinya sebagai umat pilihan, dan mempertanyakan keberadaan Allah. Tuhan mengutus Mika menyampaikan berita pembebasan dan mendesak Israel untuk menyelam lebih dalam mencari dan mengerti rancangan Tuhan. Suara Mika memanggil mereka membuka mata hati melihat rancangan Tuhan dan hal yang Israel harus kerjakan terkait dengan keberadaan Sion, gunung rumah Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika sesuatu yang baik dan indah telah lama menjadi bagian dari hidup kita, menjadi kebanggaan kita, lenyap karena sebab-sebab yang berada di luar kendali kita, pastilah terasa sangat berat dan menimbulkan pergulatan batin yang berat dan pelik. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, doanya menyingkapkan kesiapan untuk mengalami yang tidak bisa dimengerti dengan akal manusia. Seperti tak masuk akal bahwa umat yang terbuang akan berkumpul kembali dan menjadi kerajaan yang jaya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, banyak yang kita tidak mengerti, bahkan sangat membingungkan. Pada masa ini, banyak kenyataan yang membingungkan serta mengecewakan, bahkan menyakitkan bagi diri kita. Malahan pada situasi dan di tempat tertentu, keberadaan Tuhan itu dipertanyakan. Lembaga agama pun diragukan. Tuhan mengizinkan ini semua menjadi bagian dari hidup kita di masa ini. Bisa jadi kita merasa gagal dan frustasi melihat diri dan kenyataan di sekitar kita. Hal yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kita berdoa. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk semakin mengerti apa yang dirancangkannya dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami masih bisa dengarkan, masih bisa renungkan di hari yang Engkau jadikan ini. Bersyukur ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami di tengah-tengah situasi yang membingungkan, di tengah-tengah kekecewaan, keberadaan kami yang mulai kami pertanyakan, dan di masa-masa sulit dalam kehidupan kami, dalam kegagalan, frustasi, atau keadaan-keadaan di sekitar kami yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami tetap bersyukur bahwa Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Terima kasih firman-Mu untuk mengajak kami melihat kembali Tuhan. Sekiranya apa yang Tuhan rancangkan melalui kejadian-kejadian yang kami alami ini. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menghidupi hidup yang penuh dengan harapan di dalam Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami pun juga membawa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari, baik itu kami yang berada di rumah,
sebagai orang tua yang ada di rumah. Baik itu juga kami yang keluar untuk bekerja setiap harinya Tuhan. Kami yang diberikan tanggung jawab dalam perkuliahan, sekolah, dan di dalam aktivitas apapun itu Tuhan. Dalam pelayanan di jemaat, di sekitar kami Tuhan, lingkungan yang Tuhan percayakan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, serta kemampuan di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan bagian kami semaksimal mungkin. Karena kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan itu kami lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah semua itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kami masuki bulan Desember ini. Di minggu-minggu Advent. Dan bahkan di mana jemaat Tangerang sendiri bisa merayakan ibadah dan perayaan Natal Tuhan. Kami bersyukur sebagai sebuah keluarga di Jemaat Tangerang. Kami berdoa bersama-sama untuk gembala kami, Pak Pendeta dan sekeluarga. Tuhan kiranya memimpin dan menyertai mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita menjalani hari-hari ini, serta pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka. Bagi kami semuanya Tuhan, di dalam menikmati merayakan Natal ini di bulan ini, kami terus berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan berikan keamanan bagi bangsa dan negara kami serta seluruh belahan dunia yang merayakan Natal. Biarlah kami bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, merayakan ini Tuhan, ibadah syukur perayaan Natal ini bersama-sama Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau yang berencana untuk pergi berlibur kemanapun itu, bahkan pulang kampung, Tuhan juga yang memimpin dan menyertai rencana dan perjalanan-perjalanan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah di waktu-waktu yang ada pun kami terus bisa menikmati bersama-sama dan keluarga orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, khususnya di Jemaat Tangerang. Tuhan pimpin dan sertai kami masing-masing dalam setiap pergumulan kami, dalam suka maupun duka, dalam perjuangan-perjuangan, baik itu mencari pekerjaan, perjuangan untuk studi, perjuangan untuk di dalam pekerjaan tugas tanggung jawab. Tuhan yang kiranya terus menolong dan memimpin. Terima kasih ya Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Biarlah di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera dan kekuatan kesehatan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah rehat renungan harian Toraja di hari ini. Kiranya kita dapat melanjutkan aktivitas kita dengan memahami apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Kita terus memuji membesarkan nama Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.